Assalamualaikum, Ibu Hilda. Waalaikumsalam, Bu Ria. Selamat pagi. Pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hilda? Alhamdulillah baik, Bu. Seperti yang Ibu lihat, saya sedang sangat bahagia hari ini karena bahagianya itu karena bertemu dengan Ibu Ria. Ya, Alhamdulillah ya, Bu Hilda. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi atau berbicara tidak lama lah, Ibu Hilda ya. Sekitar 10 atau sampai 15 menit lah. Hari ini saya mendengarkan Ibu akan melakukan coaching ya. Oh, benar sekali, Bu. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Zuleha dan kebetulan saya sudah bersepakat dengan Bu Zuleha berdasarkan sebelumnya Ibu Zuleha berkomunikasi dengan saya bahwa Ibu Zuleha ingin sekali menyampaikan permasalahannya. Dan saya menyepakati akan melakukan coaching itu pada hari ini. Oh ya, Bu Hilda, jadi akan melakukan coaching dengan Ibu Sulaiha ya. Maaf sebelumnya ini Bu Hilda ya. Eh, Ibu sudah mempersiapkan apa saja sih ketika akan melakukan coaching nanti? Oh, sudah Bu. Setelah Ibu Zuleha menyampaikan akan curhat ya permasalahannya dengan saya sudah menyiapkan waktu, kapan pelaksanaannya, kemudian tempatnya di mana, dan saya juga menyiapkan kira-kira pertanyaan apa ini ya yang akan saya sampaikan, yang kemungkinan nanti sesuai dengan permasalahannya Ibu Zulaiha. Oh, jadi persiapannya sudah sangat matang ya Ibu Hilda dari waktu sampai ke tempatnya. Eh, saya akan melakukan supervisi nanti ya pada percakapan Ibu dalam proses coaching dengan Ibu Sulaiha. Ibu sudah tahu belum rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan nanti dalam proses supervisi? Sebatas pengetahuan saya untuk rubrik penilaiannya yaitu tentang beberapa prinsip coaching, kemudian kompetensi inti coaching dan bagaimana dalam coaching itu si coach menerapkan alur Tirta begitu yang kira-kira yang saya pahami Bu. Oh ya, jadi ada tiga Bu ya, ada prinsip coaching, kompetensi di coaching, dan bagaimana menerapkan alur Tirta dalam proses coaching ya Ibu. Dari kompetensi inti yang Ibu pahami itu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan yaitu dari kompetensi inti coaching sebenarnya ada tiga Bu ya, berdasarkan kompetensi inti yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Tapi pada kesempatan coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu Ria. Oh, berarti dari ketiga kompetensi itu Ibu ingin kembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, Ibu ya. Eh, dari mendengarkan secara aktif itu, apa indikator dalam proses coaching nanti yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Indikator yang ingin saya kembangkan itu dari mengajukan dari pertanyaan dari mendengarkan aktif adalah saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan ya yang sesuai dengan permasalahan coaching. Kemudian dari mendengarkan aktif itu saya ingin mampu ya menyimak tanpa memotong pembicaraan coaching. Kemudian sesuai umpan balik yang akan saya berikan. Oh, baik ya Ibu Hilda. Kalau begitu, saya izin akan melihat dan mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu Hilda lakukan dengan Ibu Siti Zulaika. Saya silakan kepada Ibu Hilda untuk melakukan coaching dengan Ibu Siti Sulaiha. Baik, Bu. Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Apakah Ibu ada waktu? Soalnya ini ada hal yang ingin saya sampaikan. Oh ya, dari apa yang kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Supaya saya bisa lebih paham, boleh Ibu ceritakan ya, Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan? Lalu kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Begini, Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya mengenai siswa di kelas yang tidak mau mengerjakan tugas, Bu. Saya bingung bagaimana menghadapinya. Saya berharap dengan berdiskusi bersama Ibu ini, saya dapat menemukan solusi bagaimana saya dapat mengatasi siswa tersebut. Oh ya, Bu. Supaya saya lebih dapat memahami secara menyeluruh permasalahan yang Ibu sampaikan, coba Ibu ceritakan lebih ya tentang apa yang Ibu alami di kelas Ibu terkait dengan masalah yang yang ingin Ibu sampaikan tadi. Baik, Bu. Begini, Bu. Di kelas saya ada salah satu siswa. Apabila siswa ini diberikan tugas, selalu tidak dikerjakan. Dan kalaupun dia mengumpulkan tugas, itu dia bukan dari hasil dia sendiri, melainkan anak ini melihat hasil dari pekerjaan temannya. Jadi seperti itu, Ibu. Oh, begitu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi atau yang Ibu alami adalah siswa Ibu tidak mengerjakan tugas, kalaupun mengumpulkan itu berdasarkan hasil dari melihat temannya ya, jadi tidak mandiri. Jadi dari permasalahan tersebut, apakah Ibu sudah melakukan observasi terhadap anak tersebut? Kenapa dia selalu tidak mengerjakan tugas? Untuk observasi sudah, Bu, saya lakukan. Saya mengamati dan pernah menanyakan langsung terhadap anak tersebut tentang permasalahan yang dia hadapi. Katanya dia tidak paham maksud dari soal. Bahkan dia juga belum bisa berhitung apabila itu diberikan soal matematika. Kalau saya tanya kenapa belum selesai, dia selalu jawabnya saya tidak tahu, Bu. Ini sudah terlalu sulit, Bu. Walaupun yang sebenarnya terjadi itu biasanya soal itu sudah soal yang paling sederhana. Jadi seperti itu, Ibu, permasalahannya. Oh, begitu Bu ya. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan, Ibu sudah mengamati ya dan menanyakan langsung kepada siswa tersebut bahwa dia tidak paham ya dari soalnya. Jadi kalaupun mengerjakan soal, mau berusaha juga belum bisa karena dia belum paham maksud daripada soal. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Pastinya saya sangat berharap siswa tersebut dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri, Bu, dan tidak menunggu jawaban dari teman-temannya lagi. Intinya saya pengen anak ini memiliki usaha dan mandiri untuk menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Oh ya, tadi Ibu ingin ya anak ini mandiri, ingin menyelesaikan tugasnya sendiri, eh, dan dari permasalahan dia mampu ya mengerjakan soal-soal yang diberikan. Dari rencana ya, dari apa yang Ibu sampaikan, apakah ada rencana Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar atau meningkatkan kemampuan siswa tersebut? Ada, Bu. Jadi rencana inilah yang pengen saya diskusikan, semoga ini dapat saya jadikan solusi. Rencananya saya akan memberikan pendampingan khusus kepada siswa tersebut saat dia mengerjakan tugas atau pada waktu khusus agar dia mampu memahami soal. Karena ternyata selama ini saya tidak pernah memberikan pendampingan. Selain itu juga saya akan mencoba menerapkan tutor sebaya
Bahkan juga menyampaikan pada rekan sejawat yang masuk di kelas untuk bersama-sama memberikan pendampingan lebih kepada siswa tersebut. Oh, jadi rencana Ibu ya untuk anak tersebut adalah Ibu akan menerapkan tutor sebaya, kemudian menyampaikan pada rekan sejawat yang masuk di kelas Ibu untuk bersama-sama memberikan pendampingan lebih kepada siswa itu. Nah, itu rencana, Bu ya. Kemudian komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana itu dapat tercapai, Bu? Baik, Bu. Jadi komitmen yang akan saya lakukan, saya akan konsisten dengan rencana saya tersebut dan saya juga akan terus melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat serta terus melakukan kerjasama dengan orang tua siswa tersebut. Oh, berarti Ibu akan konsisten dengan rencana, kemudian terus melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dan terus melakukan kerjasama dengan orang tua siswa. Untuk supaya rencana-rencana itu dapat berjalan dengan baik, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentunya ada, Bu. Dukungan yang paling sangat saya butuhkan untuk masalah ini yaitu dukungan dari orang tua siswa tersebut dan termasuk juga siswa-siswa yang lain untuk membantu saya dalam menjalankan program tutor sebaya. Baiklah Bu, jadi semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Eh, Kira-kira ini Bu ya, sebelum eh, saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lain, ini pertanyaan menurut saya penting, ini kesimpulan ya, kesimpulan dari perbincangan tadi, sehingga Ibu menyampaikan sampai pada komitmen-komitmen itu kira-kira apa Bu? Ya, Bu. Jadi kesimpulannya, saya ingin anak ini dapat mengerjakan tugas, kemudian mandiri, dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang akan diberikan. Jadi, saya membutuhkan dukungan dari orang tua, bahkan rekan sejawat, untuk terus melakukan kerjasama dalam mewujudkan untuk memperbaiki kekurangan dari siswa tersebut. Seperti itu, Ibu. Luar biasa. Kalau saya lihat nih, Ibu sudah luar biasa ya memperhatikan siswa yang memang membutuhkan perhatian dalam belajarnya di dalam kelas Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang pada hari ini? Alhamdulillah, Bu, setelah saya melakukan percakapan atau berdiskusi dengan Ibu Hilda, saya sangat merasa senang dan lega karena saya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah, saya juga merasa senang, Bu, sudah berdiskusi dengan Ibu. Ibu sudah mempercayakan saya sebagai tempat ya, menceritakan masalah yang Ibu hadapi. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih Ibu Hilda sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya sehingga saya akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Saya senang nih ya mendengar cerita Ibu karena pada hari ini kita sangat mengobrolnya ini menurut saya ini sangat menyenangkan ini. Mungkin perlu kita sering-sering lakukan Bu ya. Siap. Baik, Bu. Alhamdulillah saya juga dari percakapan kita ini atau diskusi kita ini saya mendapatkan manfaat yang sangat besar dari apa permasalahan yang sedang saya hadapi. Kalau begitu saya permisi, Bu, maukah masuk ke kelas kembali? Oh, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah ya Ibu Hilda sudah melakukan supervisi coaching dengan Ibu Siti Sulaiha, luar biasa ya dengan praktik coaching yang telah Ibu lakukan tadi sebagai coach. Bagaimana perasaan Ibu Hilda? Perasaan saya, Bu, sangat senang gitu ya, karena sudah membantu teman dalam menyelesaikan permasalahannya. Dari apa yang saya amati tadi, Ibu Hilda sudah sesuai ya dengan prinsip dan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi. Menurut Ibu, indikator kompetensi coaching tersebut sudah tercapai belum, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Oh, menurut saya sudah, Bu, karena indikator yang ingin saya capai sebelumnya itu adalah mendengarkan aktif, dan menurut saya itu sudah berhasil karena eh, tadi Ibu Zuleha sudah, menurut saya nih ya, beliau sudah menemukan solusi dari permasalahannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sesuai gitu ya, berdasarkan eh, yang beliau sampaikan. Jadi eh, saya sudah mendengarkan aktif sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan Ibu Zuleha. Oh iya, Ibu Hilda seperti itu. Tadi saat Ibu melakukan coaching, saya mencatat beberapa hal penting dan saya mengamati Ibu Hilda dengan baik. Izin saya menyampaikan ya Ibu catatan saya tadi. Oh ya, silakan Bu. Nah, saat melakukan coaching tadi, Ibu melakukan percakapan dengan baik dan santai, namun Ibu tetap fokus pada permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi, Ibu Siti Sulaiha. Kemudian Ibu juga mendengarkan jawaban dari coach dengan penuh perhatian. Dan yang ketiga, Ibu sudah menerapkan alur Tirta dalam praktik coaching tadi, sehingga coach menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Nah, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Hilda kembangkan agar dapat melaksanakan praktik coaching yang lebih baik ke depannya, Bu? Untuk kedepannya, saya ingin menerapkan kompetensi coaching, yaitu membuat pertanyaan Bu, untuk kedepanin mengembangkan kompetensi saya, yaitu membuat pertanyaan berbobot, Bu ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi selanjutnya untuk yang ingin dikembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Satu lagi Bu Hilda ya, tidak perlu kita berpanjang lebar. Ingin saya tanyakan indikator apa saja yang terlihat tadi sehingga proses coaching tadi berjalan lancar dan berhasil. Oh ya, saya tadi indikator yang saya terapkan sesuai dengan saya harapkan yaitu saya mendengar secara aktif. Selain itu saya sudah menjalankan alur tirta, yaitu diantaranya menanyakan tujuan di awal percakapan, mengidentifikasi permasalahan, membuat rencana, dan mampu ya, membuat Koci membuat rencana, mampu ya. Kemudian setelah itu saya juga mampu menggali komitmen yang akan dijalankan berdasarkan rencana yang sudah disampaikan oleh Koci. Ya, sudah sangat luar biasa sekali Bu Hilda ya indikatornya yang sudah terlihat. Nah, semoga ketika Ibu Hilda melakukan proses coaching ke depannya, semoga indikator atau kompetensi yang ingin Ibu Hilda kembangkan bisa berjalan dengan baik dan terlihat lebih sempurna lagi dari saat ini Bu Hilda ya. Mungkin itu saja dari saya Bu Hilda, saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Hilda ya. Oh iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih atas supervisi yang Ibu lakukan pada hari ini terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan. Iya, sama-sama Bu.